Xin Si adalah CEO perusahaan investasi yang cukup terkenal. Setelah berpisah dengan Min Hui 5 tahun yang lalu, Xin Si pergi ke luar negeri untuk mengobati penyakitnya. Sejak saat itulah keduanya tak pernah lagi bertemu. Hingga suatu ketika, Xin Si tiba di kota tempat tinggal Min Hui untuk mengurus pekerjaannya. Ia tak pernah menyangka akan bertemu lagi dengan mantan kekasihnya ketika memeriksa kondisi kesehatannya di sebuah rumah sakit. Xin Si tak sengaja bertemu dengan putra Min Hui di toilet. Tampaknya keduanya memiliki kebiasaan yang sama saat mencuci tangan. Putra Min Hui yang bernama Chuan Chuan sangat ramah dan memanggil Xin Si dengan sebutan pria tampan. Setelahnya, Xin Si bertemu lagi dengan Min Hui dan memintanya untuk saling memaafkan. Xin Si menolak dan berkata bahwa Min Hui harus menebus kesalahannya di masa lalu. Sementara itu di rumah sakit, tanggal operasi jantung Xuan Xuan telah ditentukan. Anak itu meminta jika operasinya berjalan lancar, ia menginginkan seorang ayah. Xuan Xuan merasa sedih dan bertanya mengapa ia tidak memiliki ayah seperti teman-temannya di sekolah. Meskipun Min Hui mendengar keluh kesahnya, namun untuk saat ini, permintaan putranya terlalu sulit untuk dikabulkan. Mami会保护你的，你感受到了吗？ Suatu hari saat berkunjung ke rumah sakit, Xin Si bertemu lagi dengan Xuan Xuan. Dengan polosnya anak itu bertanya, apakah Xin Si sudah menikah atau mungkin sudah punya pacar. Ia memintanya untuk menjadi ayahnya jika masih melajang, mengira Xuan Xuan anak yatim. Namun Xin Si dibuat bingung ketika anak itu menyambut dokter dengan sebutan papa. Hati Xin Si terasa gelisah saat mengira jika dokter itu adalah suami Min Hui. Dokter yang disebut papa oleh Chuan Chuan adalah Dokter Soroji, dokter penanggung jawab yang bertugas mengawasi kesehatan anak itu. Dokter So sudah menemani Min Hui sejak ia melahirkan putranya dan tinggal di lingkungan yang sama karena keduanya bertetangga. Oleh karenanya, Chuan Chuan memanggil Dokter So dengan sebutan papa karena pria itu telah menemani masa pertumbuhannya. Karena sering menghabiskan waktu bersama, Dokter So mulai menyukai Min Hui. Saat mampir ke minimarket rumah sakit, Xin Si dan Xuan Xuan bermain tembak-tembakan. Hingga pada akhirnya ia menyadari bahwa anak itu menggunakan perangkat kesehatan jantung di dadanya. Melalui pertemuan inilah, Xin Si juga tahu bahwa Dr. Zhou bukanlah ayah Xuan Xuan dan ayah kandungnya sudah lama meninggal. Ketika melihat Xuan Xuan berbincang dengan Xin Si, Min Hui dibuat takut dan segera membawa putranya pergi. Xin Si mulai berpikir, apakah Xuan Xuan mungkin putra kandungnya? 和你没关系，辛总。 Min Hui saat ini bekerja di perusahaan teknologi dan menjabat sebagai Direktur Litbang Unit Penelitian. Saat ini perusahaannya membutuhkan hubungan kerjasama dengan pihak rumah sakit Jeren. Suatu kebetulan pemegang saham terbesar di rumah sakit tersebut adalah Xin Si. Min Hui diberi tanggung jawab untuk memastikan rumah sakit Jeren mau bekerja sama dengan perusahaannya. Itu berarti Min Hui harus membujuk Xin Si. Namun, Xin Si dengan semua perasaan dendamnya di masa lalu sengaja menyulitkan Min Hui saat ia berusaha menemuinya. Suatu hari, Xin Si dengan sikapnya yang arogan dan penuh dendam sengaja membuat Min Hui menunggu selama 30 menit dalam sebuah pertemuan bisnis. Xin Si merasa bahwa waktu 30 menit itu bukanlah apa-apa dibandingkan perbuatan Min Hui yang pernah membohonginya selama 3 bulan. Min Hui tak pernah merasa bersalah atas apa yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, atasan sekaligus teman Min Hui di kantor yang bernama Saumu tak sengaja menabrak pesepeda saat ia mengendarai mobil. Saumu membantu korban dan terpesona saat menyadari bahwa pria yang ia tabrak olehnya sangatlah tampan. Namun karena terlalu sibuk, Saumu hanya mengantar korban ke rumah sakit dan bertukar nomor HP dengannya. Di sela-sela kesibukannya, Saumu mengunjungi korban yang ia tabrak di rumah sakit. Alih-alih merasa bersalah, Saumu justru gagal fokus pada ketampanan Jiajun. Jiajun yang menjadi korban dalam tragedi ini justru merasa beruntung karena orang yang menabraknya sangatlah cantik dan mau bertanggung jawab. Setelahnya, ia menemani Min Hui untuk menghadiri tender proyek rumah sakit Jeren. Namun, mereka gagal mencapai kesepakatan. Ternyata rumah sakit lebih tertarik dengan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan lain. Min Hui percaya teknologi perusahaannya jauh lebih menjanjikan dan ia tak terima dengan kekalahan dalam tender ini.
Minhui tak mau menyerah pada proyeknya. Ia meminta penjelasan dari Xinxi mengapa perusahaannya bisa kalah dalam tender. Xinxi menjelaskan bahwa keputusan tender ini dipilih berdasarkan suara terbanyak oleh para petinggi. Sepertinya mereka lebih tertarik pada teknologi medis yang dikembangkan oleh perusahaan bernama Guanzhou, perusahaan teknologi yang dipimpin oleh Jirang, pria mata keranjang yang pernah meminta Minhui untuk merayunya pada malam pesta. Minhui merasa bahwa tender kali ini telah dicurangi, sehingga ia bertekad untuk menyelidikinya. Meskipun terlihat acuh tak acuh, Xinxi ternyata cukup peduli pada proyek yang dikembangkan Minhui. Ia mengundang Jirang dan asistennya yang bernama Siwei untuk mencari tahu apakah mereka bersaing dengan jujur pada tender sebelumnya. Xinxi menemukan kejanggalan saat menyelidiki kasus ini lebih dalam. Ia akhirnya tahu bahwa Jirang menyuap salah satu petinggi rumah sakit Jeren untuk memberikan suaranya pada pemilihan tender. Dan hal itulah yang menyebabkan teknologi buatan Minhui tidak terpilih. Xinxi dan Minhui bekerja sama untuk mengungkap perbuatan Jirang dan asistennya. Masalah ini diselesaikan setelah mereka mendapatkan bukti yang konkret, hingga akhirnya tender pun dibatalkan. Rumah sakit Jeren menyatakan kesediaannya untuk bekerja sama dengan perusahaan Minhui. Jirang sangat kecewa pada asistennya yang diketahui lalai karena aksi penyuapannya meninggalkan barang bukti. Namun kemarahannya pada wanita itu segera hilang karena ternyata ia adalah selingkuhannya. Suatu hari, Xiaomo mengundang Xinxi makan malam bersama dalam rangka merayakan terpilihnya proyek Minhui dalam tender ini. Pada pertemuan, ia ingin membalas perbuatan Xinxi yang pernah menyulitkan Minhui dengan membuatnya mabuk. Minhui terus menggantikan Xinxi untuk minum hingga membuatnya mabuk berat. Xinxi menghargai perhatian Minhui, namun ia menjelaskan bahwa kebaikannya tak akan pernah menutupi kesalahannya di masa lalu. Xin berpindah saat Xinxi masih kecil. Ternyata ia dibesarkan di panti asuhan. Saat itu, ada seorang gadis kecil yang selalu menemani Xinxi di saat teman-temannya yang lain menjauhinya karena kondisinya yang penyakitan. Hingga suatu ketika, Xinxi dan temannya membuat janji untuk saling bertemu setelah dewasa. 15 tahun kemudian, sebelum pertemuannya di waktu dan tempat yang telah dinantikan, gadis itu meninggal dalam kecelakaan bis saat ia berpergian dengan Minhui. Gadis itu dan Minhui ternyata berteman sangat akrab. Pada saat-saat terakhirnya, gadis itu berpesan pada Minhui yang selamat dari kecelakaan untuk menggantikannya bertemu dengan Xinxi dan menyerahkan buku hariannya. Minhui terpaksa menunggu waktu yang tepat untuk menceritakan kebenarannya karena ia tak tega melihat Xinxi yang seringkali pingsan akibat penyakitnya. Seiring berjalannya waktu, Minhui terus menyembunyikan siapakah dirinya yang sebenarnya, hingga pada akhirnya ia jatuh cinta kepada Xinxi yang terus bersikap manis padanya hingga keduanya berpacaran dengan tujuan menuju pernikahan. Sayangnya, setelah berpacaran selama 3 bulan, identitas Minhui yang asli akhirnya terungkap yang membuat Xinxi sangat kecewa. Minhui tak bermaksud menyembunyikan identitasnya, namun Xinxi terlanjur mengetahuinya dari orang lain. Minhui mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk saat temannya meninggal akibat sebuah kecelakaan. Xinxi tak percaya lagi pada Minhui dan berpikir Minhui adalah penipu yang sengaja mendekatinya karena keluarga angkatnya kaya raya. Sejak saat itulah Xinxi memutuskan Minhui dan tak pernah bertemu lagi dengannya. Kembali ke masa saat ini, Minhui menegaskan bahwa dulu ia tak bermaksud berbohong, hanya saja ia tak punya kesempatan untuk mengatakan kebenarannya kepada Xinxi, sehingga ia terpaksa menutupi semuanya ketika keduanya berpacaran. Namun satu hal yang pasti, perasaannya untuk Xinxi saat itu benar-benar tulus karena Minhui sangat mencintainya. Tak lama kemudian, Minhui tumbang setelah ia mengungkapkan isi hati dan Xiaomo segera mengantarnya pulang. Setelah apa yang terjadi di malam itu, Xinxi tak bisa tidur dengan tenang dan terus memikirkan Minhui. Ia merasa bersalah karena selama ini hanya mementingkan perasaannya. Di lain sisi, Jia Jun yang kini sudah pulih diizinkan pulang ke rumah. Xiaomo pun dengan senang hati mengantarnya pulang, memapahnya dengan penuh perhatian. Namun karena terpeleset, keduanya jatuh dan berpelukan di sofa.
Saumu terus menatap Jiajun dan berkata bahwa ia tak sengaja mengambil keuntungan darinya. Jiajun tersenyum dan menjawab bahwa ia yang jauh lebih beruntung karena bisa dipertemukan dengan seorang gadis sebaik Saumu. Jiajun adalah instruktur renang yang sudah tak punya orang tua dan hidup sebatang kara. Saumu yang lebih tua darinya merasa kasihan dan berkata bahwa Jiajun boleh meminta bantuan kepadanya jika ia mengalami kesulitan. Jiajun dengan matanya yang berbinar meminta Saumu untuk mampir ke rumahnya jika ia ada waktu luang. Saumu melihat foto Jiajun semasa kecil bersama seorang gadis. Jiajun menjelaskan bahwa gadis itu adalah kakaknya yang sudah meninggal. Ia sudah lama berpisah dengannya dan selalu mencari keberadaannya. Namun 2 tahun yang lalu, ia mendengar kabar jika kakaknya telah tiada. Suatu hari, Xuan akhirnya menjalani operasi dan semuanya berjalan lancar. Namun, kabar buruk menimpa ketika Minhui mendapat kabar tentang kondisi anaknya yang membutuhkan transfusi darah. Xinqi yang mendengar kabar itu pun bersedia mendonorkan darahnya. Namun Minhui bersikeras melarang. Xinqi bertanya mengapa ia tak boleh membantu. Hingga pada akhirnya Minhui terpaksa menjelaskan bahwa ayah kandung tak boleh mendonorkan darah kepada anaknya. Seketika Xinqi tersentak. Akhirnya ia tahu bahwa Xuan adalah putranya. Ternyata Xuan dalam keadaan baik-baik saja. Sudah lama Xinqi curiga bahwa anak itu adalah putranya, namun Minhui tak pernah mau menjelaskan. Xinqi akhirnya sengaja menyusun skenario ini agar Minhui mau menceritakan kebenarannya. Xinqi bertanya mengapa Minhui selalu berbohong padanya dan merahasiakan keberadaan putranya sendiri, padahal sebagai ayah biologis Xinqi berhak mengetahuinya. Minhui menjelaskan bahwa ia baru menyadari dirinya hamil setelah 3 bulan berpisah dengan Xinqi. Ia tak tega menggugurkan bayi itu dan terpaksa merahasiakannya dari Xinqi yang saat itu terlihat membencinya. Setelah apa yang terjadi, Xinqi yang awalnya begitu keras kini mulai melunak. Sepertinya ia sangat senang memiliki anak dan mulai memikirkan bagaimana caranya ia bisa menghabiskan waktu bersama Xuan. Asistennya pun sangat senang mendengar hal ini. Setelah mengetahui kebenarannya, suatu hari Minhui terkejut melihat Xinqi bermain dengan putranya saat di rumah. Xinqi tahu jika ia tak bisa membawa Xuan pindah ke rumahnya dan satu-satunya cara adalah dengan ia tinggal di rumah Minhui. Minhui tak bisa memisahkan anak dan ayahnya, namun ia juga merasa tak nyaman. Saat ini Minhui hanya bisa bersabar dan yakin jika Xinqi pasti tak akan betah tinggal di rumahnya. Minhui lalu mengajukan syarat kepada Xinqi saat tinggal di rumahnya, dan salah satunya adalah merahasiakan mereka tinggal bersama dan hubungan Xinqi dengan Xuan sebagai ayah dan anak. Minhui tak ingin menjadi bahan gosip karena itu akan mempengaruhi kinerjanya. Xinqi menyetujuinya dan meminta Minhui menjelaskan kepada putranya tentang hubungan mereka agar bocah itu tak bingung. Beruntungnya, Xuan lebih dewasa dari yang ia pikir. Bocah itu memahami konsep orang tua kandung dan mengakui Xinqi sebagai ayah biologisnya. Sementara itu, Jiajun terlihat sangat bersemangat ketika ia menyambut kedatangan Saumu di rumahnya. Akibatnya, ia terjatuh dari tangga hingga membuat tangannya patah. Saat ini, Jiajun tak hanya kesulitan berjalan, namun ia juga tak bisa menggunakan tangan kirinya. Saumu merasa bersalah dan ingin menyewa perawat untuk membantu keseharian Jiajun. Namun Jiajun menolak dengan alasan bahwa kehadiran orang asing membuatnya tak nyaman. Saumu berkata bahwa sebenarnya ia juga orang asing. Namun Jiajun menyangkalnya hingga keduanya saling bertatapan seolah muncul benih-benih cinta. Jiajun hanya berharap Saumu bisa meluangkan waktu untuk menemaninya dan merasa itu sudah lebih dari cukup. Saumu yang tegas dan tak suka bertele-tele lalu mengajak Jiajun untuk tinggal di rumahnya agar ia bisa menemaninya. Jiajun tak bisa menolak hingga keduanya tinggal bersama. Keesokan harinya, Jiajun membalas kebaikan Saumu dengan membersihkan rumahnya yang berantakan. Saumu terkesan dan ia semakin menyukai Jiajun saat pria itu menyiapkan obat herbal untuknya. Getaran cinta semakin kuat saat keduanya saling membantu seperti pasangan kekasih yang tinggal bersama. Sementara itu, Dr. Xuan tak sengaja melihat pasien muda yang rewel dan terus menangis karena kakinya yang terluka saat menari balet. Saat Dr. Xiao mengambil alih proses pengobatannya, pasien itu tiba-tiba terdiam dan menjadi gadis yang penurut.
Dari ekspresinya, terlihat gadis itu jatuh cinta pada pandangan pertama terhadap Dr. Zhou. Beberapa hari setelah kejadian ini, Dr. Zhou bertemu lagi dengan penari balet yang ia obati. Dan ia akhirnya tahu bahwa gadis tersebut bernama Zizu, putri direktur rumah sakit Jeren tempatnya bekerja. Suatu ketika, Xuan-Xuan sangat senang ketika ia diantar pergi ke sekolah oleh ayahnya, sesuatu hal yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Xuan-Xuan juga bahagia ketika kamarnya dipenuhi mainan favoritnya. Tak sampai di situ, Xuan-Xuan akhirnya memiliki kesempatan untuk menghabiskan waktu bersama sang ayah. Keduanya pergi ke mall, membeli banyak makanan dan setelan couple yang mereka inginkan. Melihat bagaimana Xinxi begitu memanjakan putranya, Minhui dibuat gelisah dan takut jika Xinxi akan merebut Xuan-Xuan darinya. Namun kekhawatirannya hilang ketika ia berbicara empat mata dengan Xinxi. Xinxi mengungkapkan bahwa ia sempat marah dan menyalahkan Minhui saat mengetahui bahwa Xuan-Xuan adalah putranya. Xinxi tahu bagaimana rasanya mengidap penyakit jantung yang sangat menyakitkan. Ia juga tak tega penderitaannya dialami oleh putranya. Padahal saat itu Minhui punya pilihan untuk menolak kehadirannya yang rentan terkena penyakit keturunan. Minhui menjelaskan bahwa ia tak bisa mengabaikan nyawa kecil yang hidup dalam tubuhnya. Ia percaya bahwa semua penyakit bisa disembuhkan. Xinxi menjelaskan bahwa dirinya tak menyalahkan Minhui. Ia justru ingin berterima kasih padanya karena tak menyerah untuk melahirkan putranya dan merawatnya sampai saat ini. Menyadari keberadaan Xuan-Xuan di dunia ini membuat Xinxi tak lagi merasa sendiri dan merasa memiliki keluarga. Sebagai anak yatim piatu, Xinxi tahu bagaimana rasanya hidup tanpa seorang ibu. Hal itu sangat menyedihkan baginya dan ia tak ingin Xuan-Xuan mengalaminya. Ia hanya ingin menghabiskan banyak waktu dengan Xuan-Xuan dan tak akan merebutnya dari sisi Minhui. Suatu malam ketika Minhui dan teman kerjanya makan bersama, ia terlibat masalah dengan rekan kerjanya yang bernama Ding Feng yang terlihat mesum dan mencoba melecehkan bawahannya ketika mabuk. Minhui mencoba melindungi korban, namun Ding Feng mulai mengejeknya tentang bagaimana ia memiliki anak tanpa adanya suami. Xinxi kebetulan ada di TKP dan mendengar apa yang terjadi. Ia sangat marah dan memukul Ding Feng karena menjadikan anak dan mantan kekasihnya sebagai bahan ejekan. Jika bukan karena janjinya kepada Minhui untuk merahasiakan hubungan keduanya, Xinxi pasti akan bertindak lebih jauh untuk membalas pria itu. Minhui sangat terbantu karena selama ini belum pernah ada yang membelanya saat ia diejek tentang kehidupan pribadi. Ia sangat berterima kasih kepada Xinxi hingga di esok hari ia membalas kebaikannya dengan mengirimkan kue yang membuat Xinxi bahagia sepanjang hari. Xinxi sangat menghargai perhatian Minhui hingga suasana hatinya pun kini mulai membaik. Di suatu kesempatan, Xinxi menawarkan tumpangan kepada Minhui yang hampir saja terlambat untuk menghadiri pertemuan kerja. Ding Feng melihat Minhui naik ke dalam mobil dan memotretnya. Ia menyebarkannya dengan akun anonim bergosip bahwa Minhui mengencani pria kaya. Tanpa ia tahu pria tersebut adalah Xinxi karena wajahnya yang tidak terlihat. Ding Feng sebenarnya menyukai Minhui karena ia cantik, namun ia juga membencinya karena Minhui selalu menghalangi rencana mesumnya di tempat kerja. Keesokan harinya, foto Minhui tersebar ke seluruh perusahaan dan semua orang mulai menggosipkannya. Tak butuh waktu lama bagi Minhui untuk mengetahui bahwa fotonya disebarkan oleh Ding Feng. Minhui melaporkan kasus ini pada CEO. Ia mendesak Ding Feng mengeluarkan surat permintaan maaf dan mengklarifikasi bahwa Minhui tak seperti yang digosipkan. Di tengah masalah itu, saat di parkiran, Ding Feng bertemu dengan Xinxi yang mengungkapkan bahwa ia adalah pria yang digosipkan bersama Minhui. Xinxi mengancam Ding Feng untuk menyelesaikan masalah yang terjadi sebelum ia meminta CEO untuk memecatnya. Pada akhirnya, Ding Feng mengakui kesalahannya dan membersihkan nama baik Minhui di perusahaan. Xinxi sebenarnya selalu peduli pada Minhui sejak bertemu dengannya lagi. Bahkan pada pertemuan pertama di pesta itu, hal yang pertama Xinxi lakukan adalah membantunya. Hanya saja ada beberapa kejadian di masa lalu yang membuatnya sulit berdamai dengan Minhui. Namun setelah mengetahui bahwa Xuan-Xuan adalah putranya, Xinxi mulai membuka hati. Suatu hari, Xuan-Xuan merengek meminta ayah dan ibunya untuk membacakan buku ceritanya secara bersama-sama.
Karena Xuan tak mau melepaskan tangan ibu dan ayahnya, mereka akhirnya tidur bersama hingga pagi menjelang. Keesokan harinya, Minhui terkejut mendapati dirinya terbangun sembari memeluk Xinxi. Ia akhirnya berpura-pura tidur lagi karena tak bisa menahan rasa malu. Xinxi yang kemudian terbangun berusaha meninggalkan tempat tidur. Namun, Xuan menyela dan berkata bahwa ibunya hanya berpura-pura memejamkan mata. Keadaan pun menjadi canggung, sampai akhirnya Xuan bertanya, karena ayah dan ibunya sudah tidur bersama, apakah mereka tak akan berpisah lagi selamanya? Namun, Xinxi dan Minhui tak bisa menjawab pertanyaan itu. 怎么天亮了？ Tak lama kemudian, mereka terkejut dengan kedatangan Dr. Xiao. Dr. Xiao akhirnya mengetahui bahwa Xinxi tinggal bersama Minhui. Dengan segera Minhui membawanya pergi dan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Mengingat Dr. Xiao sudah lama menyukai Minhui, kehadiran Xinxi menjadi penghalang yang cukup besar baginya. Namun, hal itu tak mematahkan semangatnya untuk tetap berjuang mendapatkan cinta Minhui. Sementara itu, Xinxi mulai gelisah ketika memikirkan apakah mantan kekasihnya memiliki hubungan khusus dengan Dr. Xiao karena keduanya terlihat begitu dekat. 香不香？ Suatu hari, saat mengantar Jiajun ke rumah sakit, Sonmo akhirnya mengetahui bahwa selama ini Jiajun hanya pura-pura terluka dan cedera kakinya ternyata sudah lama pulih. Jiajun berbohong karena takut Sonmo akan meninggalkannya dan ia tak punya alasan lagi untuk bersamanya. Sonmo tak suka dibohongi dengan alasan apapun. Terlebih selama ini ia benar-benar mengkhawatirkan kondisi kaki Jiajun. Jiajun tak terbiasa menghadapi amarah wanita sehingga ia bingung dan hanya bisa meminta maaf sebelum akhirnya pergi dengan rasa bersalah. Ia akhirnya mengemasi barang-barangnya dari rumah Sonmo dan pulang ke rumahnya sendiri, meninggalkan pesan untuk wanita itu yang berisi ungkapan terima kasih dan permintaan maaf. Sonmo berhak marah, namun ia tak pernah menyangka Jiajun akan pergi meninggalkannya karena masalah ini. 我走了，你要照顾好自己。 Sementara itu di kantor, Minhui menghadapi masalahnya sendiri ketika CEO tak bisa mendanai proyek yang telah ia rancang. Minhui sudah menghabiskan begitu banyak waktu dan tenaga untuk meneliti dan mengembangkan perangkat lunak permodelan jantung berbasis EA. Dengan bantuan teknologi ini, ahli medis bisa lebih mudah memahami anatomi jantung yang begitu rumit. Menurut CEO, proyeknya tak akan menguntungkan dalam waktu dekat, sehingga Minhui harus mencari investor sendiri jika ia ingin segera mewujudkannya. Minhui lalu menceritakan proyeknya kepada Xinxi selaku CEO perusahaan investasi yang memiliki banyak uang. Ia juga meminta penilaiannya terkait bisnis ini. Xinxi melihat potensi pada proyeknya, namun ia meragukan keuntungannya. Ia pun memberikan kesempatan kepada mantan kekasihnya itu untuk menyempurnakan proposal dalam waktu 2 minggu saja. Xinxi akan berpikir apakah ia bisa memberikan keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Ketika Minhui berusaha menyempurnakan proposalnya, Xinxi selalu membantunya mengumpulkan data dan memberi masukan. Sejak saat itulah keduanya semakin dekat dan mulai merasa nyaman satu sama lain. Suatu ketika, Minhui yang sangat sibuk mencoba melepaskan stres dengan minum di sebuah bar. Dalam keadaan mabuk, Dr. Su mengetahuinya dan membantunya untuk pulang. Xinxi yang melihatnya pun merasa cemburu hingga saat di rumah, ia merawat Minhui yang sakit perut dan sangat terkejut saat wanita itu tiba-tiba menciumnya. Minhui tak dapat mengontrol diri yang menjadi bukti bahwa Minhui ternyata masih menyimpan perasaan kepada Xinxi. Keesokan harinya, Minhui terbangun dan merasa malu ketika ia mengingat ciumannya kepada Xinxi. Yang mengejutkan, Xinxi sudah mengatur banyak hal di hari itu, mulai dari menyiapkan sarapan, mengantar anaknya sekolah, hingga menelpon kantor agar Minhui bisa libur untuk beristirahat. Demi menjaga perasaan dan harga diri Minhui, Xinxi bahkan pura-pura tak ingat soal ciuman dan bahkan ia tak pernah membahasnya. 我是不是那个你？ Kerja keras Minhui membuahkan hasil. Ia telah menyempurnakan proposal proyek dan Xinxi tertarik untuk berinvestasi. Untuk menghargai Minhui atas kerja kerasnya, Sonmo sebagai atasan memberinya waktu libur agar Minhui bisa menghabiskan waktu bersama putranya.
Sementara itu, Shinsi menerima undangan Jirang bermain golf sembari membicarakan urusan bisnis. Namun karena Shinsi sudah berinvestasi pada Minhui, ia menolak ajakan kerja sama Jirang dan mengkritik asistennya yang pernah berbuat curang. Shinsi belum bisa memaafkan mereka yang pernah menyulitkan mantan kekasihnya. Setelah pertemuan ini, Shinsi bergabung dengan Chuan-Chuan dan Minhui bermain di taman hiburan. Mereka sangat menikmati waktu kebersamaan dan terlihat seperti keluarga yang sangat harmonis. Jia-chun diam-diam memperhatikan Sonmu dari kejauhan karena ia sangat merindukannya. Sonmu yang menyadari hal ini pun dibuat kepikiran hingga di suatu kesempatan ia berkunjung ke kolam renang tempat Jia-chun bekerja sebagai pelatih. Sonmu berpura-pura tak bisa berenang agar Jia-chun bersedia mengajarinya sekaligus memperbaiki hubungan mereka. Di sisi lain, penari balet Sisu berusaha mendekati Dr. Xiao. Bahkan ia bersedia menjadi sukarelawan di rumah sakit agar bisa sering bersamanya. Namun Dr. Xiao selalu menolak mengobrol dengan alasan ia sedang sibuk bekerja. Dr. Xiao rupanya tak akan menyerah pada cintanya. Ia memberikan sepasang sepatu yang akan dihadiahkan kepada Minhui atas pencapaiannya mendapatkan dana investasi. 只要是你想做的东西，一定会做到的。 Shinsi tak mau kalah, ia juga membelikan sepatu untuk Minhui. Namun bukannya memilih sepatu yang cantik, Minhui mementingkan kenyamanan yang membuatnya lebih menyukai hadiah dari sang dokter. Saat menjemput Chuan-Chuan di sekolah, Minhui diberitahu jika akan ada kegiatan yang mengharuskan orang tua hadir. Minhui awalnya ragu karena ia sedang sibuk. Namun karena Chuan-Chuan sangat berharap ibunya datang, Minhui akhirnya bersedia. Beberapa hari kemudian, Minhui meluangkan waktunya dan mengikuti kegiatan tersebut. Betapa bahagianya Xuan-Xuan karena ayahnya ikut serta. Shinsi bahkan membawa banyak makanan untuk mereka yang datang. Ternyata beberapa hari ini Shinsi rela lembur agar ia bisa menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan bisa menghadiri acara putranya. Shinsi berusaha menghibur Minhui yang sedang sedih karena ia gagal membuat kue. Ia lantas mengajaknya untuk membuat kue bersama yang membuat Xuan-Xuan sangat senang melihat orang tuanya akur dan kompak. Mereka terlihat seperti keluarga yang menyebarkan kebahagiaan. Saat di kolam renang, Jia-chun tak sengaja melihat Sonmu berenang untuk menyelamatkan seorang gadis yang nyaris tenggelam. Ia pun curiga bahwa Sonmu hanya berpura-pura tak bisa renang untuk bisa mendekatinya. Keduanya pun meluruskan kesalahpahaman ini di sebuah bar. Jia-chun terus bertanya apakah Sonmu berpura-pura tak bisa berenang hanya untuk mendekatinya. Sama seperti apa yang ia lakukan ketika berpura-pura terluka agar memiliki alasan untuk tetap bersama gadis itu. Sonmu tak menjawab dan hanya tersenyum hingga Jia-chun langsung menciumnya. Momen romantis ini pun segera terhenti ketika Jia-chun merasa mual akibat terlalu banyak minum. Sonmu membawa Jia-chun yang mabuk pulang ke rumahnya. Ia membiarkannya berendam di bathtub sembari terus meracau. Ia merekam tingkahnya yang lucu sebelum akhirnya Sonmu terjatuh ke dalam bathtub hingga keduanya saling menatap, melanjutkan ciuman sebelumnya dengan penuh perasaan cinta. Di tempat kerja, Minhui tak bisa terus menyembunyikan kondisinya dari Sonmu hingga ia menceritakan masa lalunya bersama Shinsi. Sonmu sangat terkejut saat mengetahui bahwa ayah Xuan-Xuan ternyata Shinsi, pria yang tak pernah terbayangkan olehnya. Sonmu berusaha memahami perasaan Minhui dan berpikir mungkin kembalinya Shinsi adalah kesempatan baik-baik keduanya untuk berdamai. Minhui belum bisa memastikan perasaannya terhadap Shinsi, namun jika suatu saat nanti ia sudah merasa yakin, maka ia tak akan lagi menghindarinya. Suatu hari, Shinsi dibawa asistennya ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan. Ia mendapat perintah langsung dari atasan Shinsi yang sangat mengkhawatirkan kesehatannya. Awalnya Shinsi menolak, namun setelah Minhui membujuknya dan berjanji akan menemaninya, Shinsi akhirnya setuju. Di satu kesempatan, Shinsi melihat Minhui tidur di sofa dan membantunya untuk berbaring. Minhui terbangun, namun ia memejamkan matanya lagi dan berpura-pura tidur karena merasa malu menghadapi situasi ini. Keesokan harinya, Shinsi tak sengaja mendengar percakapan antara Dr. Xiao dan Sisu. Dr. Xiao saat itu menolak didekati oleh Sisu karena ia mengatakan telah memiliki pujaan hati. Shinsi akhirnya mengobrol dengan Dr. Su, yang mana pria itu mengungkapkan
bahwa dirinya sudah menyukai Min-hee sejak pertama kali melihatnya 4 tahun silam, dan kali ini pun ia tak akan menyerah untuk memperjuangkan cintanya. Saat di kantor, proyek pemodelan jantung yang direncanakan Mi-hwe telah melewati persetujuan dewan direksi dan proyeknya bisa segera dimulai. Min-hwe mengajak Shin-si dan Chuan-chuan untuk makan malam bersama merayakan kabar bahagia ini. Tak hanya keduanya yang sedang berbahagia, So-mu dan Jia-jun akhirnya menjalin hubungan. Pada awalnya, So-mu merasa galau karena Jia-jun tak kunjung menyatakan cinta setelah keduanya berciuman. Ternyata, Jia-jun merasa bahwa ciuman tersebut telah membuktikan perasaannya dan bahkan ia sudah menganggap So-mu sebagai kekasihnya. Sebagai pria gentle, menyatakan perasaan adalah bagian paling penting dalam setiap hubungan. Namun, Jia-jun mengabaikannya karena ia tak punya pengalaman berkencan. Meskipun begitu, ia mau belajar dan melakukan pengakuan romantis pada So-mu saat di kolam renang. Jia-jun awalnya berpikir jika pengakuannya terlihat konyol dan kekanakan, namun So-mu menyukainya dan menerima cintanya. Pada hari makan malam yang telah ditentukan, Shin-si menyiapkan hadiah lipstik untuk Mi-hwe sebagai ucapan selamat karena proyeknya akan segera dimulai. Mereka pun menikmati momen kebersamaan ini. Suatu ketika, Min-hwe beranjak dari tempat duduk karena harus menerima telepon penting, sementara Shin-si pergi ke toilet. Akhirnya, Chuan-chuan lepas dari pandangan mereka dan ia hilang di mall yang begitu besar. Shin-si yang kebetulan baru kembali dari toilet menenangkan Min-hwe dan memintanya berpencar untuk mencari putra mereka. Beruntungnya, pegawai mall yang menemukan Chuan-chuan segera menghubungi Min-hwe untuk menjemputnya. Min-hwe sangat khawatir, namun ternyata Chuan-chuan hanya ingin membeli hadiah untuk ibunya seperti yang dilakukan oleh Shin-si. Meskipun tak punya uang, namun Chuan-chuan sangat antusias saat melihat barang-barang yang mungkin disukai sang ibu. Hingga tanpa sadar, ia telah pergi begitu jauh. Chuan-chuan menangis dan meminta maaf karena telah membuat orang tuanya khawatir. Setelah kejadian ini, Min-hwe menyadari bahwa ada saatnya ia tak bisa menjaga Chuan-chuan seorang diri. Meski ia sudah lama menjadi ibu tunggal yang mandiri dan bisa diandalkan, namun pada akhirnya Min-hwe memiliki keterbatasan. Kehadiran Shin-si seakan melengkapi kekurangannya. Min-hwe memegang tangan Shin-si dan bertanya padanya, apakah keduanya bisa melupakan kejadian di masa lalu dan terus hidup sebagai orang tua Chuan-chuan. Shin-si menyetujuinya tanpa ragu dan memegang erat tangan Min-hwe. Di tengah kepercayaan yang begitu mendalam, Min-hwe dihadapkan pada masalah yang membuatnya sangat terkejut. Ketika ia mendatangi Shin-si di kantornya untuk membahas pekerjaan, Min-hwe tak sengaja melihat surat hukum yang menjelaskan bahwa Shin-si sudah menyewa pengacara untuk merebut hak asuh Chuan-chuan darinya. Min-hwe merasa sangat dikhianati dan semua momen romantis yang keduanya lalui bersama seolah tak ada artinya. Ketika Shin-si tiba di ruangannya, ia melihat Min-hwe menangis saat keluar dari dalam lift dan pergi meninggalkannya tanpa kata. Min-hwe yang kecewa lalu mengusir Shin-si dari rumahnya. Ia tak mau mendengar alasan apapun yang keluar dari mulut pria itu. Ternyata Shin-si tak pernah berurusan dengan hukum untuk memperebutkan hak asuh anak. Surat yang dilihat Min-hwe ternyata dibuat oleh atasan Shin-si yang mengira jika pria itu ingin mengasuh Chuan-chuan seorang diri. Tanpa sepengetahuan Shin-si, atasannya berinisiatif menyiapkan pengacara untuknya. Namun, tak peduli sekuat apapun Shin-si menjelaskan, Min-hwe tak lagi percaya. Keduanya terus berdebat hingga akhirnya berpisah. Setelah pertikaian yang terjadi, Chuan-chuan dibuat bingung mengapa Shin-si pergi dari rumahnya. Tak ada lagi kehangatan dan canda tawa seperti dulu lagi. Min-hwe hanya menjelaskan jika ayahnya sibuk bekerja. Min-hwe sebenarnya sudah memblokir semua nomor telepon Shin-si. Namun, beruntungnya, Chuan-chuan masih bisa menghubungi Shin-si melalui nomor asisten yang belum diblokir oleh Min-hwe. Melihat bagaimana anaknya begitu merindukan Shin-si, Min-hwe mulai merasa bersalah karena telah memisahkan keduanya. Di suatu kesempatan, Chirang makan malam bersama ayah mertua dan istri. Hubungan Chirang dan istrinya tampak tidak harmonis, namun keduanya sepakat untuk tetap bersama demi kepentingan bisnis.
Cirang bersedia menikahi istrinya hanya karena ia pewaris perusahaan Guangzhou. Sementara istri Cirang bersedia dinikahi karena Cirang sangat bisa diandalkan untuk mengurus perusahaan ayahnya. Istri Cirang tak peduli suaminya dekat dengan wanita lain dan bahkan tak melarangnya berselingkuh asalkan tidak terungkap ke publik dan tidak membuat keluarganya malu. Istri Cirang hanya peduli pada kehidupan mewahnya. 就要证明给他看你自己是有这个本事的。我知道了，老婆。 Di tempat kerja, Minhui mendapat undangan konferensi di kota Shanghai. Ini akan menjadi peluang besar bagi Minhui untuk memperlihatkan hasil penelitiannya pada dunia luar. Xuanmu juga akan menemaninya. Karena tak bisa meninggalkan putranya, Chuan-Chuan ikut bersama mereka. Pada hari keberangkatan, Minhui dan putranya pergi lebih dulu, sementara Xuanmu harus mengurus pekerjaan yang lain. Minhui sangat beruntung karena pihak maskapai penerbangan bersedia memindahkan mereka ke kelas bisnis secara gratis. Tak sampai di situ saja, setibanya di kota Shanghai, ia mendapatkan informasi bahwa fasilitas hotel miliknya kini telah di-upgrade menjadi kamar VIP. 您是我们酒店今年的第2888位客人。 Merasa curiga, Minhui akhirnya tahu bahwa semua fasilitas mewah yang ia dapatkan berasal dari Xinxi yang diam-diam mengikutinya ke Shanghai. Minhui lalu menolak fasilitas ini dan meminta pihak hotel menyiapkan kamar biasa yang sudah ia pesan. Tak lama kemudian, Minhui bertemu dengan Xinxi di lobi hotel. Namun tiba-tiba Xinxi dipeluk seorang wanita yang kemudian mencium pipinya. Minhui sangat terkejut dan segera membawa Chuan-Chuan pergi. Xinxi mengejarnya dan menjelaskan bahwa wanita itu bernama Cindy, atasan sekaligus kakak angkatnya yang tinggal di luar negeri. 欣欣，告诉他们我是谁。 Minhui tak bisa menolak ajakan Cindy untuk minum kopi bersama karena wanita itu sengaja datang untuk menemuinya. Cindy terlihat akrab dengan Chuan-Chuan yang menurutnya bocah itu sangatlah pintar dan menggemaskan. Setelah pertemuan ini terungkap jika Cindy tak mengetahui bahwa Xinxi jatuh cinta pada Minhui dan mengira ia sangat ingin mendapatkan hak asuh Chuan-Chuan. Hal itulah yang membuatnya berinisiatif menyiapkan pengacara untuknya. Cindy tak menyadari bahwa keputusan yang ia lakukan justru merusak hubungan Xinxi dan Minhui. Untuk meluruskan kesalahpahaman yang terjadi, Xinxi membuat kontrak perjanjian yang menegaskan bahwa dirinya tak akan pernah mengambil hak asuh Chuan-Chuan dari Minhui. Sebagai gantinya, ia ingin bertemu dengan Chuan-Chuan setidaknya 1 kali dalam seminggu. Minhui setuju dengan syarat ini hingga mereka akhirnya berdamai. Karena masih punya waktu santai sebelum konferensi diselenggarakan, Minhui memanfaatkan waktu untuk berkemah bersama Chuan-Chuan. Ia mendapatkan bantuan yang tak terduga dari Xuanmu yang menyewa sopir beserta semua perlengkapan yang mereka butuhkan. Chuan-Chuan sangat senang karena Minhui hampir tak pernah punya waktu untuk mengajaknya bermain. Setibanya di pantai, Chuan-Chuan dan ibunya bertemu dengan Xinxi yang kebetulan ada di sana bersama seorang rekan bisnis. Pada akhirnya, ia bergabung dengan Minhui dan putranya untuk berkemah. Mereka membangun tenda di pinggir pantai dan menikmati waktu kebersamaan dengan penuh sukacita. Di malam harinya, saat mengobrol santai sembari minum, terungkap bahwa Xinxi bersengkongkol dengan Xuanmu untuk mengirim sopir dan fasilitas kemah kepada Minhui. Ia bahkan pura-pura tak sengaja menemuinya di pantai. Meskipun Minhui tahu Xinxi berbohong, namun hal itu tak menutup fakta bahwa Minhui merasa senang karena ia memiliki kesempatan berkemah yang mengesankan dengan sang putra. Di lain sisi, Dr. Xiao meratapi nasibnya yang tak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Minhui yang diketahui sedang ada di luar kota. Di tengah perasaan sedihnya, Sisu tiba-tiba datang menghiburnya dan mengajaknya nonton di bioskop. Meskipun Sisu sudah tahu jika Dr. Xiao sudah memiliki wanita lain, namun pada akhirnya ia tak mau menyerah dan terus mengejar cintanya. Dr. Xiao sangat menikmati momen kebersamaan ini. Ia bahkan tak sengaja mendengar Sisu yang begitu antusias menelpon seorang teman dan menceritakan tentang kencan pertamanya. Sisu memang gadis yang ceria dan tak malu untuk menunjukkan ketertarikan pada Dr. Xiao. Ia tahu bagaimana cara mencairkan suasana dan membentuk kebahagiaan.
Sisu tak ragu untuk memperjuangkan cintanya meskipun itu tidaklah mudah. Dr. Xiao sangat menghargai perasaan Sisu dan ia tak punya alasan untuk membencinya. Pada akhirnya, Dr. Xiao mulai membuka hatinya dan memberikan kesempatan pada Sisu untuk mendekatinya. Di lain sisi, Xiaomu yang sangat merindukan kekasihnya mendapatkan kejutan yang tak terduga dari Jiajun yang tiba-tiba menyusulnya ke Shanghai. Namun saat itu, Xiaomu terlalu gengsi untuk mengakuinya. 你还干什么呀？ Pada hari konferensi EA, orang-orang di berbagai kalangan berkumpul, khususnya mereka para pengusaha dan peneliti yang tengah mengembangkan teknologi berbasis EA. Cirang dan asistennya juga hadir untuk mempresentasikan rencana pengembangan teknologi mereka yang sebelumnya gagal mendapatkan investasi dari Xinji. Minhui juga akan mempresentasikan penemuannya, namun tiba-tiba penyelenggara acara memberitahunya bahwa presentasinya dibatalkan pada menit-menit terakhir. Minhui merasa ada yang tak beres hingga akhirnya ia menyadari bahwa Cirang mendesak penyelenggara acara untuk mencegah presentasinya. Di akhir acara, Minhui dengan berani meminta para pengunjung untuk tetap tinggal dan menyimak presentasinya. Karena Minhui begitu populer, para pengunjung bersedia menyisihkan waktu untuk mendengarkan. Rencana Cirang untuk menjegal Minhui akhirnya gagal. Sepertinya Cirang takut teknologi buatan perusahaannya akan kalah saing dan ketakutannya pun menjadi kenyataan. Para investor berbondong-bondong mendekati Minhui saat akhir presentasi. Pada pesta pertemuan berikutnya, Minhui dengan anggun menggunakan gaun indah yang menjadikannya pusat perhatian. Bahkan Xinji tak bisa mengalihkan pandangan darinya. Pada pertemuan ini, Cindy meminta maaf pada Minhui atas masalah yang terjadi sebelumnya. Hingga keduanya pun kini terlihat akrab. 新奇眼中这么有光彩了。 Sementara itu, Cirang merasa telah melewatkan kesempatan dan berusaha mencoreng citra Minhui agar proyeknya tak diminati para investor. Ia bekerja sama dengan asistennya untuk mengungkap kehidupan pribadi Minhui yang diketahui memiliki anak tanpa adanya suami. Semua mata tertuju pada Minhui. Xiaomu yang ada di sana memperingatkan asisten Cirang untuk tidak melebihi batas. Namun wanita itu terus menghina Minhui hingga membuat Minhui merasa malu. Di saat itulah Xinxi datang, mendekap Xuan dan berkata pada semua orang bahwa dirinya adalah ayah kandung Xuan. Xinxi dan Minhui sengaja merahasiakan hubungan keduanya karena adanya tuntutan pekerjaan. Minhui terhindar dari rasa malu. Ia sangat bahagia karena Xinxi membelanya. Saat bersama Jiajun di kolam renang, Xiaomu merasa lega karena kini ada seorang pria yang menjaga Minhui dan Xuan. Ia juga menceritakan masa lalu Minhui pada Jiajun tentang bagaimana ia bertemu dengan Xinji dan seorang gadis bernama Sutian yang merupakan sahabat kecil Xinxi. Jiajun seketika terdiam, suasana hatinya memburuk hingga ia pamit untuk beristirahat. Sementara itu, Minhui yang mabuk lantas bertanya apakah Xinxi menyukainya. Namun pada akhirnya ia muntah sebelum Xinxi memberikan jawaban. Xinxi sebenarnya selalu menyukai Minhui. Bahkan ketika keduanya masih bertikai, ia mungkin pernah membenci Minhui, namun cintanya tak akan pernah pudar. Setelah melewati banyak hal bersama, Xinxi menegaskan perasaannya kepada Minhui dan tak ingin kehilangannya. Sementara itu, Jiajun terus menatap foto kakaknya sembari meneteskan air mata. Terungkap sudah bahwa Sutian, sahabat Xinxi yang diceritakan oleh Xiaomu adalah kakak Jiajun. Berdasarkan cerita saksi mata, Sutian tak bisa diselamatkan pada saat terakhir kecelakaan itu terjadi. Saksi menyebut jika ia melihat Sutian dan Minhui berdebat sebelum bis benar-benar jatuh ke jurang. Jiajun pun berpikir jika Minhui bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Keesokan harinya, Xinxi menyiapkan kejutan kecil berupa pertunjukan boneka tangan untuk Minhui. Melalui pertunjukan itu, Xinxi meminta maaf pada Minhui karena telah memutuskannya dan mementingkan perasaannya sendiri. Ia juga berterima kasih padanya karena telah melahirkan Xuan dan menjadi sosok ibu yang hebat untuk putranya. Xinxi bertanya apakah Minhui bisa memberikannya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki kesalahannya yang dulu. Sebelum Minhui memberikan jawabannya, tiba-tiba Jiajun muncul dengan amarah yang tak bisa lagi dipendam.
Pria itu menyalahkan Minhui atas kematian kakaknya. Xin-si akhirnya tahu bahwa Jia-jun adik dari Sutian. Ia juga menuntut penjelasan dari Minhui terkait kecelakaan itu terjadi. 5年前苏田真的只是死于大巴车意外。 Minhui kecewa pada Xin-si yang tidak membelanya dan justru menatapnya dengan rasa curiga. Padahal Minhui sudah menceritakan kebenarannya pada Xin-si 5 tahun yang lalu sesaat sebelum keduanya putus. Minhui menegaskan jika dirinya tidak bersalah. Sonmu yang mengetahui masalah ini dibuat sangat kecewa kepada Xin-si karena pria itu tak membela Minhui dan malah mencurigainya. Ia juga kecewa kepada Jia-jun karena telah menuduh Minhui tanpa bukti. 全家俊，你有证据吗？ Di masa lalu, saat masih kecil, Jia-jun dan Sutian dikirim ke panti asuhan. Setelah diadopsi, Jia-jun kehilangan kontak dengan Sutian dan terus mencarinya. Hingga pada akhirnya ia mendapat kabar jika kakaknya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan bis. Karena tak ingin dituduh sebagai orang yang telah membuat Sutian celaka, Minhui membawa Xin-si dan Jia-jun ke kota yang merupakan lokasi kecelakaan. Mereka menemui seorang polisi yang mengurus kasus kecelakaan itu dan menemukan alamat seorang saksi mata. Pria itu mengetahui alasan mengapa Sutian meninggal, padahal sebenarnya Sutian memiliki kesempatan untuk diselamatkan. Dalam kisahnya, bis yang ditumpangi Sutian dan Minhui menabrak tanggul dan terjadi kekacauan besar. Para penumpang sibuk menyelamatkan diri dan saksi mata menarik Minhui sesaat sebelum bis terjatuh ke jurang. Sayangnya, Minhui tak bisa menyelamatkan Sutian karena Sutian bersikeras ingin kembali ke kursi belakang hanya untuk mengambil foto masa kecilnya bersama Jia-jun. Namun sepertinya ada saksi mata lain yang salah memahami niatan baik Minhui saat ingin menolong Sutian. Pria itu mengira jika keduanya saling berebut untuk menyelamatkan diri. Saat itu, Jia-jun yang terlanjur marah tidak berusaha memeriksa faktanya dengan benar dan berpikir Minhui bertanggung jawab atas kematian kakaknya. Setelah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Jia-jun meminta maaf kepada Minhui karena ia telah salah menuduh. Minhui memaafkannya dan bahkan bersedia jika Jia-jun mau menganggapnya sebagai kakak. 可以把我当做你的姐姐。 Waktu pun berlalu, meskipun kesalahpahaman sudah diatasi, Minhui masih saja kecewa kepada Xin-si dan terus menghindarinya. Saat keduanya bertemu, Xin-si mengungkapkan bahwa ia tak pernah meragukan Minhui atau mencurigainya. Ia hanya ingin tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi kepada Sutian dan bukan menyalahkannya. Bagaimanapun, Sutian pernah menjadi bagian dari hidupnya dan alasan mengapa ia masih bisa bertahan melewati masa kecilnya yang sulit. Xin-si juga berkata jika ia tak punya perasaan apapun pada Sutian. Minhui memahami sudut pandangnya. Ia hanya takut mereka akan selalu hidup di bawah bayang-bayang Sutian. Xin-si pernah menyalahkan Minhui di masa lalu karena ia menggunakan identitas Sutian. Dan saat ini pun, setelah 5 tahun berlalu, Xin-si tak membelanya ketika ia dituduh menjadi penyebab kematian Sutian. Bagi Minhui, tak ada jaminan bahwa masalah Sutian akan muncul di kemudian hari. Minhui sudah tak sanggup lagi menghadapinya karena kematian Sutian juga meninggalkan luka yang dalam baginya. Minhui menegaskan bahwa hubungan keduanya saat ini hanyalah sebatas orang tua cuan-cuan dan tak ada ikatan apa-apa. 圈圈的爸爸跟妈妈。 Flashback ke masa lalu, Minhui menemui Sutian yang berhasil dievakuasi dalam keadaan kritis. Di saat itulah ia mendapatkan permohonan dari Sutian untuk menggantikan pertemuannya dengan Xin-si. Minhui tak pernah menyesali keputusannya untuk membantu Sutian. Ia juga tak pernah menyesali hubungannya dengan Xin-si. Sebelum kembali ke kota, Minhui sempat mengunjungi TKP kecelakaan bis dan berdoa agar Sutian bisa pergi dengan tenang. Ketika Minhui menyelesaikan urusannya dengan Xin-si dan Jia-jun, Sonmu membawa cuan-cuan pulang dan menitipkannya pada Dr. Shou karena ia harus bekerja. Dr. Shou kebetulan sedang cuti sehingga ia memiliki banyak waktu luang. Dengan senang hati, Sisu bahkan mau membantunya untuk mengasuh Xuan-Xuan. Sifat Sisu yang pandai bergaul dengan anak-anak membuat Xuan-Xuan merasa bahagia. Gadis itu bahkan mengajarinya menari dan bermain peran sebagai putri salju. Xuan-Xuan sangat terhibur dan ia mengakui Sisu sebagai teman baru.
Setelah pertemuan ini, Sisu akhirnya tahu bahwa orang yang disukai Dr. Xiao adalah ibu Xuan. Sisu berusaha mencari tahu mengapa Dr. Xiao menyukai Minhui. Ia pun berharap bisa menjadi tipe idealnya juga. Dr. Xiao bercerita jika Minhui tidaklah sempurna, ia tak pandai memasak dan sangatlah kaku. Ketika sibuk, Minhui bahkan bisa melupakan banyak hal dan sifatnya yang terlalu belak-belakan. Namun Dr. Xiao bisa melihat sisi kelembutan di dalam diri Minhui. Ia melihatnya seperti cahaya yang membuatnya selalu ingin berada di sampingnya. Mendengar hal itu, Sisu mengungkapkan bahwa Dr. Xiao juga seperti cahaya untuknya dan berkata bahwa ia ingin bersaing secara adil untuk mendapatkan hatinya. 所以你知道每次我见到你的时候心里是什么感受了吧？ Kembali pada Xinxi yang banyak menceritakan kisah masa lalu Sutian kepada Jiajun. Ia mengungkapkan bahwa gadis itulah yang pada awalnya akan diadopsi oleh keluarga angkatnya. Namun Sutian menolak. Saat itu Sutian tak mau dibawa ke Amerika karena berpikir ia tak punya kesempatan untuk mencari keberadaan adiknya, yakni Jiajun. Hal itulah yang membuat Xinxi bertekad ingin menemui Sutian setelah dewasa dan membantunya mencari keberadaan sang adik. Jiajun bertanya, jika saat itu Xinxi tak salah mengenali Minhui sebagai kakaknya, apakah ia akan tetap menyukainya? Xinxi menjawab tanpa ragu dan berkata bahwa ia akan tetap menyukainya karena orang yang ia cintai bukanlah Sutian, melainkan Minhui. Xinxi menjelaskan bahwa ia selalu menganggap Sutian sebagai adiknya. Jiajun kini memperbaiki hubungannya dengan Sunmu. Wanita itu merasa jika keduanya bukan seperti pasangan pada umumnya karena masih banyak hal yang Jiajun sembunyikan, termasuk tentang Sutian. Andai Sunmu tak menggali sendiri, pasti dirinya tak pernah tahu tentang apa yang dialami Jiajun dan mungkin keduanya akan putus tanpa adanya kejelasan. Sunmu sangat marah kepada Jiajun dan merasa mereka belum saling mengenal. Ia bahkan berpikir jika Jiajun mendekatinya hanya karena ingin mencari tahu lebih banyak tentang Minhui. 你放开我！ Xinxi dan Jiajun yang gagal dalam cinta kemudian bersatu dan saling membantu. Namun beberapa cara yang keduanya pikirkan tak berhasil untuk memperbaiki hubungan percintaan. Hingga suatu malam, Minhui mengantar Xuan ke kolam renang yang mana Xinxi rupanya mengikutinya. Terlintas dalam benaknya untuk berkompetisi dengan orang lain hanya untuk membuat Minhui merasa terkesan. Namun secara tiba-tiba, penyakit jantung Xinxi kambuh. Ia merasakan sakit yang begitu hebat di bagian dadanya. Minhui yang khawatir segera menghampirinya dan bersandar di dadanya untuk mendengarkan detak jantungnya. Seketika Xinxi merasa tenang dan berkata bahwa jantungnya berdetak kencang karena Minhui telah memeluknya. Untuk sesaat, Minhui lupa bahwa ia sedang marah kepada Xinxi. Hal itu pun membuktikan bahwa apapun yang terjadi, ia masih peduli pada pria itu. 不是。 Hal yang sama terjadi pada Jiajun yang sedang mengupayakan yang terbaik untuk meluluhkan pujian hati. Ia mengikuti sebuah tutorial dari buku untuk bersikap dingin sembari memojokkan Sunmu di basement apartemen. Jiajun merayu Sunmu dengan gaya yang sedikit nakal, namun tak lama kemudian aksinya diketahui oleh security karena dianggap membuat keributan. Untuk sesaat Sunmu melupakan amarahnya, ia menghargai usaha Jiajun untuk meluluhkan hatinya. Sunmu terus tersenyum saat melihat Jiajun yang kabur karena merasa takut. Di lain sisi, Sisu dengan ketulusan hatinya berniat membantu Dr. Xiao untuk mengungkapkan perasaannya kepada Minhui. Sisu menyiapkan sebuah tempat yang cukup indah dan mendekorasinya. Ia membantu Dr. Xiao menyiapkan segalanya dan bahkan berlatih proses pengakuan cinta bersamanya. Namun saat memberikan contoh kalimat pengakuan cinta, Sisu tanpa sadar mengakui perasaannya sendiri pada Dr. Xiao. Matanya berkaca-kaca, namun Sisu berpura-pura tegar sampai akhirnya ia berkata bahwa Dr. Xiao harus melakukan apa yang telah ia ajarkan. Tanpa diduga, Dr. Xiao tiba-tiba teringat akan waktu yang ia habiskan bersama Sisu. Pikirannya dipenuhi kenangan ketika gadis itu selalu menghibur dan menemaninya. Dr. Xiao bertanya, mengapa Sisu mau membantunya sampai sejauh ini? Sisu berkata, memendam perasaan terhadap seseorang akan terasa menyakitkan, sehingga ia tak ingin Dr. Xiao mengalami apa yang ia rasakan.
Sisu berpikir ini sudah saatnya untuk menyerah terhadap Dr. Xiao dan bisa jadi bantuannya kali ini adalah hadiah terakhir untuk pria itu. 是时候别放弃了。 Ketika Sisu pergi, Dr. Xiao menemui Minhui seperti yang sudah direncanakan. Namun tiba-tiba ia tak bisa melupakan Sisu dan menyadari perasaannya yang sebenarnya. Dr. Xiao menjelaskan kepada Minhui bahwa ia sempat mengaguminya selama 4 tahun. Namun sekarang ia sudah memiliki cinta yang baru. Minhui merasa senang dan menganggap pertemuan ini sebagai pengakuan alih-alih pernyataan cinta. Dr. Xiao berusaha mengejar Sisu, namun ia kesulitan menemukannya dan bahkan nomornya telah diblokir. Setelah berhasil menemukan gadis itu di suatu tempat, Dr. Xiao mengejarnya. Namun saat itu Sisu berpikir jika Dr. Xiao mengejarnya karena ia telah ditolak oleh Minhui, sehingga berniat menjadikannya sebagai pelampiasan. Dr. Xiao berkata, tak pernah terlintas di pikirannya untuk menjadikan Sisu sebagai pelampiasan. Kini tak akan menyerah dan merasa bahwa ini saatnya untuk terus mengejar cinta Sisu. 我也喜欢他，但是我也喜欢你。不是，就是我。 Di lain sisi, ayah mertua Jirang mulai merencanakan proses pergantian kepemimpinan di perusahaannya. Agar semuanya berjalan lancar, Jirang berusaha meyakinkan sang istri dan berencana memperkuat hubungan mereka. Namun di tengah gejolak politik kekuasaan, istri menerima foto perselingkuhan suaminya dengan si asisten. Istri Jirang tak marah, ia memperingatkan suaminya jika berharap pada perusahaan ayahnya, maka jangan ada celah yang terekspos. Menanggapi masalah ini, Jirang memecat Si Gue dari perusahaan untuk menghindari kecurigaan orang-orang bahwa keduanya telah menjalin hubungan. Si Gue merasa telah dibuang, namun Jirang membelikan kalung berlian mahal untuknya dan membujuknya. Jirang berbohong padanya bahwa ia akan segera menceraikan istrinya dan akan menikahi Si Gue setelah berhasil menguasai perusahaan ayah mertua. Si Hui yang dibambuk cinta termakan bujuk rayunya dan mengikuti rencananya untuk segera resign dari perusahaan. 你愿意娶我？ 当然， Sementara itu, Xingxi masih berjuang untuk meluluhkan hati Minhui yang ternyata sangat sulit untuk dibujuk. Hingga suatu ketika, Minhui terpaksa datang ke rumah Xingxi untuk mengambil mainan yang dibelikan Xingxi kepada Cuan-Cuan. Ketika Minhui melihat sebuah pohon, asisten menjelaskan bahwa itu adalah pohon yang ditanam Xingxi saat pertama kali pindah ke rumah ini. Setiap pulang bekerja, Xingxi akan melamun sembari memandangi pohon tersebut. Pada awalnya, asisten tak mengerti, namun setelah mendengar kisah perjalanan hidup Xingxi, ia akhirnya paham bahwa pohon itu mengingatkannya pada seseorang yang tak lain Minhui, tempat di mana keduanya bertemu untuk pertama kalinya. Asisten menjelaskan kepada Minhui bahwa selama 5 tahun terakhir, Xingxi tak pernah melupakannya. Mendengar hal itu, Minhui akhirnya mau membuka hatinya untuk Xingxi. Setelah beberapa kali menyembunyikan gejala penyakitnya dari Minhui, Xingxi akhirnya pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan jantung. Minhui selalu merawatnya bersama Xuan-Xuan. Beruntungnya, kali ini Xingxi hanya perlu mengurangi beban kerja dan beristirahat. Cindy bahkan secara khusus memohon pada Minhui untuk pindah ke rumah adiknya dan menemaninya sampai ia pulih. Minhui setuju karena sebenarnya Cuan-Cuan juga sangat ingin tinggal bersama ayahnya. Di suatu kesempatan, Minhui bertemu dengan Cindy yang akan pergi ke luar negeri. Mungkin keduanya tak akan bertemu lagi dalam waktu dekat. Cindy berharap Xingxi memiliki akhir bahagia bersama Minhui agar ia dan keluarganya bisa merasa tenang. Minhui paham bahwa Cindy berusaha mempercayakan adiknya kepadanya, dan pertemuan ini pun menjadi perpisahan bagi keduanya. Thank you, thank you, thank you. Minhui dan Xiaomu mendapat kabar dari CEO tentang rencana penjualan perusahaan Bai'an yang sebenarnya tidak mengalami kendala apapun. Ternyata perusahaan pusat sedang menghadapi krisis keuangan dan terpaksa melepaskan Bai'an agar semua tetap bertahan. Tak ada jaminan proyek pemodelan jantung milik Minhui bisa berjalan, apalagi jika perusahaan mereka jatuh ke tangan orang lain. Rintangan yang harus dihadapi Minhui adalah Jirang yang juga berencana untuk mengakuisisi perusahaan. Pria itu rupanya ingin mendekati Minhui. Di masa lalu, Jirang sudah lama memendam perasaan kepada Minhui, namun cintanya bertepuk sebelah tangan.
Min Hui justru sangat membencinya karena suatu alasan. Ketika Cirang bertindak di luar batas, Min Hui melindungi dirinya dengan teknik bela diri yang sudah lama ia pelajari. Setelah mengalami hari yang menyebalkan, Xin Si membawa Min He pulang, menenangkannya dan memeluknya. 5 tahun yang lalu, setelah putus dari Xin Si, Min Hui bekerja di perusahaan Cirang. Asisten yang menjadi selingkuhan Cirang dulunya bekerja dengan Min Hui dalam satu divisi yang sama. Pada awalnya, Cirang bersikap baik padanya. Min Hui bahkan tak menyadari jika atasannya adalah pria mesum. Hingga suatu ketika, Cirang mencoba melecehkan Min Hui saat ia sedang lembur. Sayangnya, tak ada yang percaya kepada Min Hui saat ia mengadukan perbuatan atasannya ke perusahaan. Asisten Cirang yang melihat kejadian ini awalnya mau bersaksi untuk Min Hui, namun tiba-tiba wanita itu berpihak pada Cirang. Selama bekerja bersama, si Hui ternyata merasa tersaingi oleh keberadaan Min Hui dan karena itulah ia mengkhianatinya. Pada akhirnya, Cirang dianggap sebagai korban fitnah dan tidak bersalah, sementara Min Hui justru dipecat dan dianggap sebagai wanita genit yang berusaha menggoda atasan agar bisa naik jabatan. Itulah sebabnya, pada 5 tahun kemudian, Cirang meminta Min Hui menggodanya di malam pesta, agar rumor bahwa ia berusaha melecehkannya benar-benar hilang. Xin Si merasa bersalah karena di saat-saat terpuruk ia tak ada untuk Min Hui. 还对你说了那么过分的话，我不但不在你们身边， Akibat insiden kemarin, Cirang yang terluka ingin menuntut Min Hui dengan tuduhan penganiayaan. Namun Xin Si menemuinya di rumah sakit. Ia berkata, jika Cirang ingin menuntut Min Hui, maka insiden pelecehan 5 tahun silam harus diungkapnya. Meskipun Cirang bisa membela diri di jalur hukum, namun reaksi orang-orang akan berdampak buruk pada proses akuisisi perusahaan ayah mertuanya. Min Hui melihat Xin Si membelanya dari balik pintu. Ia pun semakin yakin jika Xin Si benar-benar ingin melindunginya. Setelah menunggu begitu lama, Min Hui akhirnya mau menerima Xin Si. Keduanya pun sepakat melupakan masa lalu dan fokus pada masa depan. Min Hui bahkan mengeluarkan gelang yang pernah Xin Si berikan untuknya saat melamarnya 5 tahun silam. Ia pun bertanya apakah saat ini Xin Si mau memakaikannya lagi. Xin Si tak menyangka Min Hui masih menyimpannya. Ia memasangkan gelang itu padanya, menciumnya, hingga menghabiskan malam bersama di atas tempat tidur. Keesokan harinya, Suan-Suan memergoki keduanya tidur bersama. Ia marah karena dirinya tak diajak. Cuan-Cuan kini sangat bahagia melihat ayah dan ibunya yang selalu membersamainya. Beberapa waktu kemudian, Min Hui, Saumo dan CEO sepakat untuk mengakuisisi Bai-an dengan uang mereka sendiri. Xin Si juga akan bergabung dengan mereka untuk menambahkan modal dan menjadi pemegang saham terbesar. Min Hui ingin menjual rumahnya demi mengumpulkan modal akuisisi. Xin Si sebenarnya ingin membeli rumah itu, namun Min Hui menolaknya. Ia berkata akan mengatasi masalahnya sendiri untuk membuktikan jika dirinya bisa diandalkan. Xin Si menghargai keputusannya. Ia hanya membantu Min Hui untuk mencari pembeli rumahnya. Min Hui sebenarnya sangat menyayangkan rumah itu dijual karena tempat tersebut meninggalkan begitu banyak kenangan bersama Cuan-Cuan. 我赚钱再买就行了，房子不等于家。 Di lain sisi, Cirang dan Si Hui mencari tahu berapa jumlah uang yang akan dikeluarkan Min Hui dan teman-temannya untuk mengakuisisi Bai-an. Jika mereka tahu jumlahnya dan bisa menawarkan harga yang lebih tinggi, mereka bisa mengakuisisi Bai-an terlebih dulu. Si Hui membujuk pegawai yang tak lain adalah Ding Feng untuk mencari tahu jumlah tender yang ditawarkan oleh Min Hui. Si Hui berjanji akan memberikannya jabatan tinggi setelah Bai-an jatuh ke tangan mereka. Ding Feng berhasil melakukan tugasnya dan pada hari penentuan, Cirang bisa menawarkan harga yang lebih tinggi untuk mengakuisisi perusahaan Bai-an dan perusahaan itu pun jatuh ke tangannya. Apa yang dilakukan Cirang sebenarnya melanggar hukum dan bisa merusak nama baik perusahaan Guangzhou. Namun Cirang berusaha meyakinkan ayah mertuanya jika ini bukan masalah besar. Pada akhirnya, ia pun mendapatkan kepercayaan dari ayah mertuanya untuk mewarisi perusahaan Guangzhou. Cirang, 公司好。 Waktu pun berlalu, Min Hui ingin mengundurkan diri dari Bai-an karena ia tak sudi bekerja dengan Cirang yang sekarang menjadi atasannya. Namun Cirang mengancam akan membuat karyawan lain dipecat hingga Min Hui terpaksa bertahan di tengah ketidaknyamanan ini. Suatu hari, salah satu pekerja menjadi korban pelecehan Ding Feng yang mulai sok kuasa setelah mendapatkan jabatan baru dari Cirang.
Min Hui pun melindungi korban dan mendampinginya untuk melapor. Tak lama kemudian, Ding Feng langsung ditangkap pihak polisi. Ia tak bisa mengelak karena korban telah memegang bukti dan pemecatannya pun dirayakan dengan meriah oleh para pekerja yang sudah lama membencinya. Di lain tempat, Cirang memberikan cek kepada Si Hui dan memintanya untuk pergi sejauh mungkin. Si Hui yang merasa telah dihianati menolak cek darinya dan mengancam akan mengungkap perselingkuhan keduanya. Namun Cirang sudah memperkirakan hal ini akan terjadi. Suatu ketika, ia mengirim seseorang untuk merampas semua ponsel milik Si Hui yang berisi bukti perselingkuhannya, termasuk saat keduanya sering tidur bersama. Ketika Cirang berpikir dirinya sudah aman, sebuah akun anonim mengungkap kebusukannya 5 tahun yang lalu saat ia mencoba melecehkan Min Hui. Cirang mengira jika semua ini adalah perbuatan Min Hui yang ingin membalas dendam. Ia pun mengirim seseorang untuk mencelakainya saat Min Hui pulang bekerja. Padahal sebenarnya bukan Min Hui pelakunya. Beruntungnya saat itu Min Hui tak mengalami luka parah. Xin Si dibuat emosi saat ia mengetahui kekasihnya dalam bahaya. Ia berusaha tetap tenang sembari mencari bukti untuk melawan Cirang. Xin Si lalu mencari pemilik akun anonim yang mengungkap tentang kebusukan Cirang dan ternyata pelakunya adalah Si Hui. Tak disangka ia mengajak wanita itu untuk berpihak padanya dan menyatukan kekuatan untuk melawan Cirang. Si Hui yang penuh dendam menerima ajakannya dan bertemu dengan Min Hui secara pribadi. Ia meminta maaf pada Min Hui atas kesalahannya di masa lalu. Ia juga memberikan file yang berisi bukti-bukti saat Cirang mencoba melecehkannya. Ternyata, Si Hui telah menyiapkan semua ini untuk menghadapi momen ketika Cirang mengkhianatinya. 没有证据的人是你，不是我们。 Berbekal bukti yang ada pada Min Hui selaku korban dan Si Hui selaku pelapor dengan akun anonim, pada akhirnya keduanya berhasil mengungkap perbuatan Cirang melalui siaran langsung. Berita itu pun menjadi trending topik. Mereka kini bisa mengalahkan Cirang dan pria itu diringkus polisi. Penangkapan Cirang membuat saham perusahaan Guangzhou turun drastis. Sebagai langkah terakhir, Xin Si segera mengakuisisi perusahaan Guangzhou yang kini terpuruk. Istri Cirang terpaksa menerimanya demi mempertahankan reputasi keluarga dan harga saham perusahaannya yang terus menurun. Setelah menyelesaikan masalah yang terjadi, Si Hui meminta maaf pada Min Hui atas perbuatannya. Min Hui memaafkannya dan keduanya berpisah dengan damai. Beberapa waktu berlalu, Xin Si secara resmi mengakuisisi perusahaan Guangzhou dan secara otomatis perusahaan Bai'an kini juga di bawah kendalinya. Xin Si merayakan kemenangan ini bersama karyawan lain. Ia bahkan mengumumkan hubungannya dengan Min Hui. Kebahagiaan lain datang dari Dr. Xiao yang berhasil meyakinkan Xin Su bahwa ia sangat mencintainya. Keduanya pun kini menjalin hubungan asmara. Di lain sisi, hubungan Xiaomo dengan Jia Jun juga semakin erat meskipun keduanya sepakat untuk tidak menikah dalam waktu dekat. Ternyata, Xin Si diam-diam membeli rumah Min Hui yang sebelumnya dijual untuk menyelamatkan kenangan di dalamnya. Min Hui sangat berterima kasih kepadanya dan kebahagiaannya semakin lengkap ketika Xin Si akhirnya melamarnya. Saat Xin Si mengeluarkan cincin, jantungnya tiba-tiba bermasalah hingga membuatnya pingsan. Segera Xin Si dilarikan ke rumah sakit yang membuat Min Hui sangat khawatir. Dr. Xiao yang memeriksanya menjelaskan kepada Min Hui bahwa Xin Si mengalami kelelahan dan mengalami komplikasi. Xin Si harus segera menjalani operasi dan sebaiknya dibawa ke luar negeri untuk mencari dokter yang pernah merawatnya. Jika terlambat penanganan, kemungkinan akan terjadi konsekuensi yang mengancam nyawa. 太操劳了，出现了并发症。之前检查的时候呢， Setelah Dr. Xiao pergi, Min Hui tak bisa menahan tangis seorang diri meratapi keadaan Xin Si yang sangat memprihatinkan. Menyadari jika umurnya tak bisa lagi diprediksi, Xin Si ragu untuk melamar Min Hui. Demi kesehatannya, ia harus pergi ke Amerika untuk menjalani operasi dalam waktu yang cukup lama. Alih-alih bersedih, Min Hui memanfaatkan waktu yang tersisa untuk membuat kenangan indah bersama Xin Si. Suatu malam, Min Hui dibantu teman-teman menyiapkan video pengakuan untuk Xin Si tentang perasaannya dan bagaimana ia hanya ingin dinikahi oleh Xin Si. Min Hui tahu kini Xin Si ragu melamarnya karena ia takut dengan masalah kesehatan. Namun Min Hui percaya bahwa tak ada yang lebih penting daripada momen ini. Dengan berakhirnya video tersebut,
Minhui muncul dengan gaun putih dan bertanya kepada Xinxi apakah pria itu mau menikahinya. Xinxi menyetujuinya dan berjanji pada Minhui bahwa ia akan memasangkan cincin lamaran setelah ia kembali dalam keadaan sehat. Keduanya saling berciuman. Semua orang turut bahagia di malam yang begitu mengharukan. Xinxi dan Minhui tidur bersama Xuan-Xuan di malam itu. 和你一起陪着他长大。 Namun keesokan harinya, Minhui terbangun dan tidak menemukan Xinxi di samping tempat tidurnya. Ternyata Xinxi telah pergi dan tidak berpamitan. Ia mengurungkan niatan untuk berpamitan kepada Minhui karena takut akan membuat mereka semakin bersedih. Perpisahan ini sangat menyakitkan bagi Minhui, apalagi saat ia melihat surat wasiat yang ditulis oleh Xinxi. 6 bulan kemudian, Minhui melanjutkan hari-harinya di tempat kerjanya. Sampai suatu hari, Xiaomo mengajaknya bertemu dengan seorang klien yang memintanya berdandan cantik. Secara mengejutkan, klien yang dimaksud adalah Xinxi yang kini telah sehat setelah menjalani operasi. Minhui sangat terkejut. Ia berlari memeluk kekasihnya dengan penuh haru. Xinxi dan Minhui akhirnya menikah dengan konsep intimate wedding yang hanya dihadiri oleh teman dekatnya. Xuan-Xuan memberi sambutan kepada tamu undangan dan mengungkapkan betapa beruntungnya ia karena bisa menyaksikan pernikahan orang tuanya sendiri. Xinxi dan Minhui mengikat janji suci pernikahan. Keduanya memasangkan cincin hingga ditutup dengan berciuman. Cerita berakhir ketika semua orang liburan bersama di pantai dengan penuh bahagia. Di malam harinya, Xinxi menggantungkan begitu banyak surat harapan untuk orang yang ia cintai dan berbagi ciuman dengan Minhui. Beberapa tahun kemudian, Xuan-Xuan akhirnya memiliki adik laki-laki. Namun sepertinya ia belum cukup bahagia dan menginginkan adik perempuan. Xinxi memanfaatkan momen ini. Ia menggoda Minhui berharap memiliki banyak anak dan film pun berakhir.